Kalau kita ini ya secara teori ya katanya ya decision making di bisnis itu berdasarkan finance report atau laporan keuangan. Yes, aplikasi accounting misalnya kayak gitu ya. Kompleks banget kan. Belum tentu bisnisnya kita itu sudah benar-benar butuh kompleksitas kayak gitu. Iya. Nah, makanya dari data penjualan beberapa cabang gitu ya sama pengeluaran itu jadi kayak diagram tadi Betul, chart yang diceritain. Terus kita itu betul. kayak bisa nggak tahu ya dalam tanda kutip ya kita bisa ambil keputusan yang seolah-olah kayak forecast tapi by data gitu. Betul. Halo semuanya, kita balik lagi di Dosen Bikin Podcast volume Kedua. Siap. Nah sekarang kita itu ngomongin tentang gimana caranya teman-teman di mahasiswa startup ya. Iya, anak-anak startup lah ya. Nah, saya di family business, di dalam bisnisnya ya, bikin keputusan atau ambil keputusan. Yes, betul. Ini krusial banget sih, soalnya kan ini lagi awal tahun ya. Awal tahun. Berarti ada evaluasi tahun kemarin. Betul, ada evaluasi tahun kemarin. Sembari biasanya kita bikin target-target tahun baru kan, tahun 2026 ini kayak gitu. Oke, pertanyaan pertama. Biasanya kalau di tempatmu dulu ya, di family business ya, ngambil keputusan itu by feeling atau by data sih? Nah itu, jujur kalau ngeliatin pengalaman teman-teman ya, itu pasti ceritanya ngeliatinnya generasi senior ngambil keputusan itu seolah-olah nggak lihat data, seolah-olah loh. Okay. Tapi saya yakin kalau ngobrol sama orang tuanya ya, sama generasi seniornya ya, mereka itu jam terbangnya yang tinggi gitu. Iya, akhirnya main intuisi ya jatuhnya. Kelihatannya seperti main intuisi, padahal dia di zaman dulunya atau di awal waktu berdirinya mungkin udah ngeliatin data-data tapi tersimpannya di sini mungkin. Oke. Jadi kayak udah terbiasa. Iya, udah kayak muscle memory gitu lah ya. Kalau ada kejadian kayak gini, harusnya kayak gini. Betul. Kalau di anak startup? Oke, kalau di startup, basically, karena kita historical datanya sangat terbatas ya. Maksudnya, kalau di pewaris itu kan ada benchmarknya ini orang tua dulu ngelakuin apa, kita ngikutin gitu kan. Kalau di startup, basically karena nggak ada kayak gituannya, ya kita benar-benar kayak ngandalin realitas yang kita pernah alamin aja gitu kan. Dan itu biasanya muncul dari data-data atau insight-insight yang kita dapetin pada saat kita jalanin bisnisnya itu tadi. Berarti beneran harus cari data ya, Pak? Harus cari. Bahkan dalam level bisnis belum jalan pun itu sudah mulai harus kita biasakan untuk bermain dengan data kan. Berarti mereka udah search dulu data. Betul. Dan kalau mereka by data, berarti semuanya itu dia cari di mana nih? Ini penasarannya anak family business nih. Mereka cari datanya di mana? Sebetulnya basicnya kita tetap nyari yang namanya primary data sama secondary data ya. Wah, secondary data itu kita bicara tentang sumber dari internet, kita bicara tentang realitas yang kita bisa capture dari misalkan social media dan sebagainya gitu kan. Tapi kita juga ngelakuin riset sendiri, kayak misalkan ngobrol dengan customernya kita, terus interview, observasi dan sebagainya untuk dapetin kira-kira ekspektasi atau harapannya orang terhadap bisnis kita itu apa secara realnya, bukan hanya karena kalau dari data itu kan sampelnya banyak ya, dan biasnya juga lumayan tinggi kan, karena mungkin startupnya ada yang level kecil, ada yang gede, ada yang menengah, belum tentu itu bisa kita capture semua sebagai insight yang bisa diimplementasikan di bisnisnya kita. Jadi ya itu tadi, secondary data tetap perlu, tapi primary datanya juga kita mesti cari sendiri biar benar-benar real sesuai kebutuhan kita. Nah, pertanyaan kedua nih Pak Rizky. Kebanyakan ya kita di kantor waktu duduk, entah itu family business entah startup ya, itu ngeliatin satu data yang saya rasa semua bisnis pakai tuh. Apa tuh? Data Excel yang ngeliputin ada penjualan, ada laporan. Betul. Pokoknya intinya kalau kita ini ya secara teori ya katanya ya decision making di bisnis itu berdasarkan finance report atau laporan keuangan. Yes, betul. Dan kalau kita ngeliatin ya, nggak tahu ini bener nggak di startup juga. Kalau di saya ngeliatin ya, banyak pakai Excel. Pakai Excel itu udah kayak pertanyaan sederhana nih kalau kita mau meeting atau mau evaluasi. Excelnya mana gitu kan? Iya, benar. Ke tim admin gitu atau tim finance gitu kan. Ya. Itu kalau di anak startup pakai Excel juga? Sama. Oh, iya? Jadi karena kalau misalnya kita langsung masuk ke aplikasi accounting misalnya kayak gitu ya, kompleks banget kan. Belum tentu bisnisnya kita itu sudah benar-benar butuh
kompleksitas kayak gitu loh. Nah, Karena itu. kita menghindarin yang kayak gitu Betul, kan. betul. Ketika bisnis kita masih, ya kita ngomong nggak kecil lah ya, tapi misalnya masih cukup sederhana secara bisnis prosesnya, sebetulnya Excel, spreadsheet itu ya itu solusi yang memang paling baik buat kita sebetulnya. Nah, iya spreadsheet juga ya, Gitu. karena bisa online kolaborasi. Betul, karena kan kita sebetulnya ngejar fungsionalitasnya kan, dan sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, Excel dan spreadsheet itu sudah sangat cukup menjawab sebetulnya. Yes. Gitu. Nah, yang paling menarik ya, Pak Rizky, ini juga pertanyaan buat kita berdua sebenarnya. Data Excel itu formatnya seperti apa? Nah, itu dia. Harus seperti apa gitu kan? Betul. Itu kita kemarin sempat ngobrol ya. Betul, sempet betul. research ya. Pak Rizky boleh ceritain? Iya. Kalau yang beneran, bukan beneran ya, artinya standar lah ya, bisa buat ambil keputusan atau data yang tersedia itu tersaji dengan baik. Ya. Oke. Sebenarnya kata kuncinya satu sih, Apa itu? integrasi datanya. Integrasi datanya. Betul. Kenapa? Karena gini, kebanyakan itu data itu kan apa ya, bahasa Inggrisnya scattered ya. Scattered itu kayak satunya ada di file sini, Oh, operasional maksudnya punya itu data sendiri, aku paham, kayak salesnya punya data kececer. sendiri, betul, kececer. Dan kita Sebar di mana aja gitu ya. sebagai owner atau founder itu ngelihat mau cari data penjualan harus buka file ini, mau cari data apa namanya produktivitas operasional kita harus buka Excel Iya. ini, kayak gitu kan, banyak Iya, iya, file iya, iya. akhirnya. Nah, Bahkan kalau kita ngeliatin ya, coba sidak deh. Desktop salah satu komputer admin itu pasti Iya, di filenya mana-mana. banyak gitu Atau kan. kalau kita dikasih Google Drive-nya kantor, gila. betul. Nah, kuncinya adalah terintegrasi itu tadi sebetulnya. Jadi kalau bisa data-data tadi yang tersebar di berbagai macam file tadi bisa dikompil dalam satu file Excel dashboard gitu ya. Sehingga kita sebagai manajemen, sebagai owner cukup buka satu atau dua file aja itu sudah mencakup semua informasi yang ada di perusahaannya kita. Oke. Kayak gitu. Nah, memang PR ya untuk bikinnya ya, tapi itu sebetulnya sangat bisa. Nah, waktu dulu ya kita sekolah ya, kita taunya kan pasti Excel tuh rumusnya cuma sum, Iya, betul. AVG average gitu ya. Min max kayak Min gitu ya. max gitu ya. Sampai kalau kayaknya SMA saya lupa tuh VLOOKUP, HLOOKUP. Iya, betul. Nah, dengar nih. Ini kita sharing aja ya cerita aja. Kita kemarin ketemu salah satu apa ini namanya? Kita sebutnya apa? Trainer atau master? ya. Ya, master lah ya. Master lah ya tentang Excel itu ya. Betul. Dia bisa sampai katanya apa itu data-data yang tersaji dari kantor ya, dari histori pembelian, pengeluaran dan seterusnya itu bisa jadi sampai ke analisis gitu ya. Betul. Nah itu kayak gimana tuh Pak? Teknisnya mungkin panjang ya, Ya, tapi tapi singkatnya singkatnya. sebetulnya kita bisa kumpulkan file-file itu di dalam satu folder sebetulnya gitu kan. Satu folder, tapi sudah terformat ya. Intinya ketika nanti, jadi gini, Excel itu sekarang sudah bisa link multi-file sebetulnya. Link multi-file. Jadi nggak ada file-file yang tercecer tadi Betul, jadi satu aja. dijadikan satu folder, terus kemudian kita tarik data di masing-masing file itu, recall betul, atau kita query lah ya, untuk disajikan di satu file yang kita sudah sediakan. Kayak gitu. Nah, data-data itu tadi kemudian bisa kita olah dalam bentuk diagram misalkan, dalam bentuk chart misalkan, atau mungkin table, tapi table yang sudah ada rumusnya ya. Ketika dia high perform mungkin warnanya hijau, low perform warnanya merah dan sebagainya. Kayak gitu sih. Itu bisa banget dilakukan. Dan yang menarik ya Pak Rizky ya, kita kemarin ketemu sama master yang ini, dia tuh nunjukin ke kita ya. Iya. Hanya dari data penjualan beberapa cabang gitu ya, sama pengeluaran, itu jadi kayak diagram tadi Betul, catnya betul, terus kita tuh betul. kayak bisa, nggak tahu ya dalam tanda kutip ya, kita bisa ambil keputusan yang seolah-olah kayak forecast tapi by data gitu bener. Betul. Ternyata teori bener ya. Iya. Ambil keputusan pakai database di salah satunya laporan keuangan. Betul. Oke. Betul banget. Nah, ini kita sih nggak promosi sebenarnya ya, tapi kemarin kita ngobrol gimana kalau apa ini namanya pengetahuan tadi ini, knowledge tadi ini dan skillnya pasti ya, itu kita bikin aja workshopnya gitu Pak. Iya, menarik sih, menarik. Cuman mungkin kita ada rencana untuk bikin previewnya dulu kali ya. Preview dulu, karena biar ini ya, ada gambaran dulu ya. Betul, biar teman-teman di sini ada gambaran, karena kalau workshopnya kemarin kita sempat discuss itu kan durasinya lumayan panjang tuh, 2-3 hari ya. Nah, iya bener. Nah, biar teman-teman nggak terlalu ambil komitmen terlalu gede dulu misalkan, kita akan adakan previewnya di bulan Februari. Bulan Februari. Pakai online ya, Pakai online via Zoom atau Jimit, nanti kurang lebih durasinya sekitar 2-3 jam. Jadi sih ibaratnya kita ini mau belajar, tapi kita tahu nih ilmu yang dipelajarin apa. Iya, tapi betul. nggak ini kan, nggak sama average gitu. Enggak dong, itu mah
Anak SD udah tahu sekarang kalau gitu. Iya, pokoknya kita akan preview dulu. Memang sih, ini kayak sekedar terkesan promosi ya, tapi kita nih sharing sih sebenarnya. Iya. Nah, dan ini cocok buat siapa, Pak? Ini cocok buat kalian yang sekarang lagi bangun bisnis atau lagi ngejalanin bisnis dan honestly ini ilmu bisa diimplementasikan mulai dari yang bisnisnya masih kecil sampai bisnis yang gede pun di level ya kita perusahaan BUMN lah ya kita ngomongnya itu bisa pakai ini. Bener, Kayak gitu. Karena si master ini ngajarin di kliennya dia ya. Iya, betul, Salah betul. satu BUMN terkenal lah. Nanti Iya. dia akan ceritain sendiri gitu. Jadi kompleksitasnya tergantung dari bisnisnya kalian, tapi secara fungsi mulai dari yang paling kecil sampai paling kompleks dia sudah bisa digunakan. Gitu. Yes, itu bener. Jadi ya kita langsung preview aja ya. Jujur saya sama Pak Rizky awalnya juga nggak terlalu Iya. apaan sih Excel gitu ya. Cuman ketika dia previewin, dia liatin, wow. Dan itu bisa bekerja secara offline atau online juga. Yes, tadi. betul banget. Itu menarik. Nah, mari kita lihat waktu previewnya dulu supaya nggak beli kucing dalam Karung. kenapa harus karung bisa kresek biru ya gitulah. Jadi teman-teman nanti kita join bareng aja ya, coba Iya. lihat previewnya di online meeting tadi ya. Iya. Sip. Kalau mau daftar ada di deskripsi ya. Yes. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di Di volume ketiga ya. volume ketiga. Bye.